Pertama tadi yang terkait dengan visi misi Masjid Besar Al Muslimun adalah melayani jamaah agar bisa beribadah dengan tenang, khusyuk, nyaman, dan tentunya bisa istiqomah. Jadi itu sebagai dasaran gitu. Ya, dasar kami untuk melangkah adalah satu, kita itu sebagai takmir itu adalah merupakan suatu amanah dari jamaah untuk dikelola, untuk dipimpin, untuk dibimbing, sehingga semuanya itu merasa cara Jawa ini diwong nih, sehingga mereka merasa nyaman dan merasa memiliki bersama. Masjid itu bukan masjidnya takmir, tapi masjid bersama. Sehingga mereka itu saya wong nih ya, saya perhatikan, saya orangkan, sehingga mereka itu merasa memiliki. Sehingga kalau sudah memiliki, bersama-sama merawat, menjaga, memajukan dan sebagainya. Nah, adapun nanti di dalam pengelolaan ini ya, tentunya di dalam pengelolaan ini pasti ada kendala. Semakin banyak program yang kita canangkan dan kita laksanakan, itu pasti banyak kendala. Nah, dari situ kewajiban bagi pengurus untuk berusaha melayani, menepis sehingga perbedaan dan lain sebagainya itu bisa terlatih dengan baik. Pasti di mana-mana akan terjadi seperti itu. Saya katakan tadi, semakin banyak program, semakin banyak masalah yang dihadapi. Namun itu semuanya harus tetap dihadapi dengan bijak, dengan jalan. Misalnya kita selalu mengadakan musyawarah, kita pertemuan, kita ajak ngopi bareng di masjid. Misalnya setelahnya kegiatan tahlilan malam Jumat itu ya kita kumpulkan orang-orang tertentu, diajak ngopi, sebagainya, sehingga itu akan bisa mengurangi kerenggangan baik itu di dalam kepengurusan maupun di dalam jamaah. Untuk yang nomor 2, apa tadi pertanyaannya, agak lupa. Bagaimana pengurus masjid untuk meningkatkan partisipasi jamaah dalam kegiatan di masjid? Ya, kami berusaha melayani dengan sebaik-baiknya, mulai dari fasilitas yang kita gunakan untuk sholat dan sebagainya itu kami perhatikan betul itu. Misalnya kebersihan tempat ibadah, tempat sholat, kebersihan tempat wudhu, ya, kebersihan lingkungan, ya. Terus kemudian juga kenyamanan. Baru-baru ini saya belikan kipas AC, ya. Kemudian juga kami baru membeli AC itu, ya, baru saja ini membelikan AC seharga kurang lebih 90 juta ini ya. Ini diantaranya agar
jamaah itu bisa nyaman di dalam ibadah, masuk itu dengan suasana cuaca yang dingin, cuaca yang segar, sejuk, sehingga ibadah itu akan lebih tenang. Ini antara lain itu fasilitas-fasilitas itu kami penuhi semampu keadaan keuangan yang ada. Tidak saja mengurusi bangunan yang megah, tidak ada, tapi juga kenyamanan jamaah di dalam masjid itu juga saya perhatikan. Selanjutnya gitu Pak. Ya, Apa saja strategi pengurus untuk membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat? kami berusaha untuk membangun hubungan harmonis baik terhadap jamaah maupun orang-orang yang masih belum mau jamaah. Satu, kami memprogram di mana program itu program yayasan ya. Secara resmi kami mengajukan yayasan ke pusat ke Menhub ya. Di situ ada bidang-bidangnya ya. Bidang sosial, bidang pendidikan, peribadatan dan sebagainya. Masing-masing bergerak sesuai dengan tugas pokok dan umumnya. Misalnya pendidikan, ya, di sana ada PAUD, sehingga di dalam PAUD wali santrinya sering saya kumpulkan, saya ajak omong-omong di masjid. Rapat tempatnya di masjid bukan di PAUD. Sehingga itu menggalakkan kepada masyarakat yang anaknya sekolah di PAUD itu mengenal dan akhirnya pada ingin merasa mempunyai itu yang sisi pendidikan. Kemudian segi sosial, kami membentuk UPZ yang susunan kepengurusannya disahkan oleh Basnas. Nah, salah satu media kami di dalam kegiatan itu adalah kegiatan zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah saya habiskan pada waktu itu malam hari menjelang sholat Id. Zakat mal ini saya sisihkan dan saya bagi setiap bulan ke masyarakat fakir miskin sekitar di masjid sekitar 40 orang. Nah, ini kadang-kadang saya antar ke rumahnya, kadang-kadang saya panggil ke masjid dengan harapan tujuan agar dia dekat dengan masjid. Meskipun dia tidak sholat, dia tidak jamaah, tapi saya beri zakat itu, zakat mal itu. Sering saya datangkan di masjid untuk saya beri motivasi untuk ke masjid. Demikian juga di lingkungan ada kegiatan jamaah yasin tahlil RT RW itu ya. Sering saya isi tentang pentingnya kita ke masjid, pentingnya sholat, pentingnya jamaah di masjid dan sebagainya, memberi motivasi lewat pengajian, lewat kumpulan RT RW. Ya itu sering saya singgung di sana. Satu contoh, ketepatan saya juga ketua RT ya. Sehingga nanti kalau saya pas pertemuan RT itu kita singgung masjid saya. Ayo kita ke masjid. Ayo, masjid kita loh itu bukan masjidnya orang lain loh ya. Mari, monggo kita datang saja. Sholat urung apal dungane ora apa-apa sing penting melok centak celuk palane padha ae. Ora wong genduren ora iso maca Yasin nyatane mulih padha nggo berkate. Sholat urung iso dungane pokok melok centak celuk ganjarane padha. Sampai saya beri motivasi seperti itu. Ya, jadi ini lewat RT RW kumpulan itu tadi. Dan juga lewat zakat mal tadi juga korban. Jadi waktu korban itu nanti lingkungan ini semuanya saya bagi tanpa pandang. Kalau zakat kan fakir miskin. Nah, nanti korban itu nanti masyarakat sekitar masjid semuanya saya beri. Bahkan selain muslim pun karena empati kami agar dia itu simpati dengan Islam juga saya beri. Kalau korban ya, korbannya. Jadi kalau fitrah tidak boleh. Asnafnya kan jelas.
Tapi kalau korban itu saya menanam empati terhadap dia agar dia itu sehingga ini faktanya juga ada orang yang keluarganya muslim, nah, dia mau merubah keyakinannya menjadi Islam sehingga keluarganya juga empati juga akhirnya. Ini juga ada terjadi seperti itu. Berarti mungkin enten beberapa tempat yang non muslim Pak? Ada. Kalau ada. Keluarganya semuanya Kristen. Tapi ada salah satu anak yatim piatu, setiap bulan saya beri beras 5 kilo. Akhirnya apa? Akhirnya keluarganya itu merasa, oh Pak No Islam ini tidak saja mau penyawa dewi mana wong liya dan sebagainya. Nah, ini kan tadi sempat disebutkan bahwasanya juga memegang dalam bentuk pendidikan ya Pak. Iya. Nah, dalam bentuk pendidikan ini apakah dari takmir sendiri itu juga memegang peran penting dalam pendidikan? Maksud saya seperti struktural dari sekolahan tersebut, mungkin sebagai kepala sekolah atau sebagai guru atau lain sebagainya. Ya, ketepatan kami sebagai ketua takmir, ya, itu juga sebagai ketua yayasan Masjid Besar Al Muslimun, ketua yayasan PAUD, itu sehingga saya bisa ikut serta mewarnai tentang kegiatan yang ada di PAUD. Jadi leluasa untuk bergerak di sana. Selanjutnya ya Pak, Ya, apa saja kriteria utama yang pengurus masjid cari dalam memilih imam masjid? kriteria untuk memilih menjadi imam itu saya mengacu kepada apa yang disampaikan, bukan mengacu, saya berpedoman dengan apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah. Jadi orang yang menjadi imam sholat itu tidak sembarang orang, karena dia memimpin ibadah, memimpin sholat itu harus betul-betul jeli dipilih. Sebab kalau imam itu nanti tidak disukai oleh jamaah akan merotoli ya. Satu kriterianya adalah orang yang paling paham terhadap agama, itu utama. Kemudian orang yang paling baik bacaannya. Kemudian orang yang disegani oleh masyarakat. Berikut orang yang usianya lebih tua. Dari kriteria itu saya prioritaskan. Lek orang sing paling yo isore. Umpamane sing paling apik bacaane kuwi. Paling apik ilmune agama kuwi, dene kuwi yo isore kuwi ya. Jadi prioritas. Sehingga dengan demikian bisa mengurangi kejenuhan jamaah di dalam masjid tadi. Pasti itu ada kendala. Termasuk nanti yang azan pun juga demikian. Di mana-mana, di masjid mana-mana saya pikir juga sama. Utamanya mencari generasi seperti itu. Generasi imam, generasi muadzin sama saja di mana-mana. Tapi ya wes, misalnya tetap kami berusaha untuk menggalakkan ini semuanya. Misalnya generasi-generasi yang nantinya akan saya munculkan, yaitu remas-remas itu ya. Remas itu setiap minggu itu berkumpul, musyawarah, program ini dan sebagainya. Kemudian takmir sebagai sesepuhnya ikut serta memberi dana, ikut serta memberi motivasi terhadap keremasan dan sebagainya. Alhamdulillah remasnya berjalan dengan baik. Ya, jadi masih ada kegiatan khatmil Quran, ada kegiatan kekataman itu ya, ada kegiatan musyawarah, menyusun program dan lain sebagainya itu. Ini alhamdulillah ini jalan lancar. Kebanyakan dari usia anak remaja Ya. atau campuran dari usia yang sudah tua? Ya katanya remas itu ya
Iya biasa nih loh ya. Ini anak-anak yang belum nikah. Kalau nikah biasanya wis out, ganti yang baru kan yang baru. Biasanya gitu. Meskipun masih muda udah nikah biasanya wis repot dengan keluarganya. Semuanya masih jangan. Ingkang ngimami masjid niku. Kalau imam itu ya tadi yang saya katakan ya adalah orang yang paling baik bacaannya, orang yang paling dalam agamanya, paling baik bacaannya, orang yang paling sepuh usianya. Itu dari kriteria apa yang saya sampaikan itu saya apa? Saya gabungkan. Oh, ini yang paling. Tiga kok aneh wis bocah pengen wonge lho ya, wonge pengen tapi tumak ninae lek salat kok semek gur kaya ngono kuwi akhirnya ya urung tak gawe. Nah, jikalau nanti ada anak yang lebih muda umurnya, ternyata bacanya lebih bagus, itu bagaimana Pak? Apakah tetap diambil dari yang masih juga? Untuk sementara kami kalau misalnya ada anak yang masih muda, baik bacaannya, ilmunya, itu karena belum tua, belum saya masukkan jadi imam. Ya, belum saya masukkan imam. Karena apa? Ya, si bocah ki urung karuan. Ya, apik bacaannya, apik ilmu, tapi si urung karuan. Ya wis tua wis genah. Ya, bocah itu. Jadi sing utamaken sing prinsip. Nah, jadi saya pertimbangkan usia juga saya pertimbangkan itu. Tadi makanya pertimbangan usia juga. Ini mau sih mau ada acara keluarga yang halal bihalal ini. Selanjutnya nggih Pak. Hmm. Apa saja tantangan yang dihadapi imam dalam menjalankan tugas dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala bukan imam ya, ini yang kendala itu justru masalah takmirnya ya. Ya ada saja kendala. Suatu contoh, kami contoh yang paling sederhana, kami masang AC, kami masang apa kipas angin. Begitu saya pasang ada pro dan kontra. Soalnya dari kipas angin ini malah gelagapan ini. Ini enek. Tapi enek sing mengatakan, "Wah, hasilnya hanya salat nyaman malah." Ngono ki enek. Ya ini kalau ndak kita sikapi dengan bijak, jadi ini apa? Antara satu dengan yang lain akan timbul masalah kan? Akhirnya apa? Kita pendekatan dengan orang tersebut. Ya awake dhewe kademen ning kono yo ngalir rada rono kan ora tak adem. Kita tetap bijak. Jawabannya bukan ragat larang-larang nyanyi tok ae lho. Ngono ya bubar jemaah. Kita harus bijak. Lek panjenengan ndak seneng adem ya nyisir rada rono kan kenek ora tak adem. Pengen nasi kan rono. Ini jawaban yang bijak sekali. Lanjut Pak. Wis siap bocah-bocah? Iya. Ini mau halal bihalal ditunggu. Komandannya saya di sana ini. Kalau tidak ada saya tidak jalan nanti. Apalagi coba? Niki, bagaimana pengelola masjid itu dapat diharapkan untuk dapat membina masyarakat? Mungkin dalam masyarakat ini ada pembinaan dalam bentuk pemimpinan. Ya kita secara periodik mengadakan pertemuan secara periodik, menyampaikan program, mengevaluasi program dan sebagainya itu secara periodik 1 tahun itu berapa kali pertemuan. Di samping pertemuan-pertemuan yang akan kita laksanakan ketika mau ada peringatan, misalnya Maulud Sabiah, Maulud itu sebelumnya saya adakan musyawarah bersama. Di samping periodik itu nanti juga ada tadi pertemuan yang berkala, yang menyusun program, mengevaluasi dan sebagainya. Jadi mungkin enten pelatihan bukan Pak terkait ada pembinaan nggak terkait mungkin pelatihan dari warga-warga sekitar sehingga mereka itu tertarik untuk menjadi salah satu bagian entah itu sebagai pembantu dalam masjid dalam bentuk takmir atau sebagainya. Kalau pelatihan ketakmiran belum ada itu. Belum ada. Tapi berarti niku nanti orang-orang yang mau masuk ke takmir itu atas keinginan sendiri atau memang dipilih Pak dari pihak masjid? Ya jamaah Jemaah.
Jamaah mereka kan jamaah zuhur, asar, maghrib itu akhirnya kan kelihatan. Oh itu saja uangnya gelem diundang. Saja aktif. Akhirnya dimusyawarahkan pemilihan ketakmiran kan secara otomatis kan terpilih. Mereka-mereka yang aktif itu kelihatan kan terpilih. Sehingga tidak sembarang orang yang ditunjuk, oh buyan nanti. Aduh ditunjuk tidak gelem. Nah, berarti pemilihan dari struktur kan kita masjid ada struktur Pak. Iya, betul. Takmir, ketua takmir dan sebagainya. Nah. Itu pemilihannya itu dalam bentuk berdasarkan apa Pak? Kan tentu itu kan pemilihannya kan kesepakatan bersama. Ya, Tapi formatur. Oke, itu berdasarkan apa Pak? Apakah memang berdasarkan dari kemampuan seseorang tersebut atau dia yang paling dituakan ataupun yang Banyak hal pertimbangan. Jadi kecakapan, kemampuan, kewibawaan, pendalaman terhadap agama, istiqomah dan tidaknya itu gabungan dari itu sehingga masyarakat itu wah kayak pantas. Akhirnya kan mempunyai suara terbanyak, terpilih. Nah ini yang selanjutnya, Nah, ini tadi kan terkait pelatihan terkait seperti takmir kan belum ada ya Pak. Nah ini kalau pembinaan untuk anak-anak muda sebagai remaja masjid ataupun dari organisasi lain, pembinaan dalam bentuk hipno ataupun yang sebagainya, itu ada Pak dalam. ya, anak-anak itu sendiri mempunyai suatu kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam itu. Jadi dengan Masjid Al Munawar, masjid desa yang lain atau itu sekian bulan sekali ngumpul mengadakan koordinasi. Ini lanjut masuk ke masalah-masalah kita. Nah, Masa-masa yang sering terjadi di masjid. Nah, di masjid kan memang sering terjadi ada namanya problem-problem atau masalah-masalah yang sering menimpa. Ini jenis konflik atau masalah yang paling sering terjadi di dalam masjid itu apa aja? Mungkin dari pengelolaannya, masalah yang paling sering terjadi itu di bagian mana? Terus dalam seperti yang Panjenengan sebutkan tadi ada pendidikan juga. Saya itu ada bagaimana masjid itu sebagai penyebaran itu apakah ada masalah? ya. Iki jawabannya dua Mas Inggo. Ya, aku sudah dinanti. Saya iki kok leren aku ya ora mlaku lho Mas. Nanti saja saya tunggu lagi ya. Saya tunggu lagi nanti jam berapa? Nanti setelah maghrib bisa nanti. Ya, saya pulang nanti sore nanti. Ya, saya sambung nanti ya. Nah, ini sekarang kan berubah-ubah dari IAIN menjadi Stein di UIN, sekarang jadi Tasik UIN Pak. kalau dulu saya masih IAIN. Jadi IAIN, IAIN, UIN lagi sekarang. Jenengan jurusan apa? Gimana? Jurusan apa? Saya jurusan PAI tahun 80 sudah tamat saya. Kamu belum lahir. Saya sudah tamat. Makanya desain sekarang sudah habis. Saya sudah pensiun apalagi dosennya itu mati. Dan saya nggak bisa mati. Terus lanjut apa lagi? Oke. Iya Pak. Oke. Nonton. Ini langsung nombor pun. Langsung aja dah Pak. Oh, oke. Ya, jadi kan pun dijelaskan tadi terkaitannya kayak pembentukan dari pengurus, terus dan intinya dari manajemen seorang pemimpinan dari masjid itu sendiri. Nah, niki sekarang lanjut ke pertanyaan terkait masalah-masalah apa. Nah, pertanyaan pertama niku apa saja jenis konflik yang paling sering terjadi di lingkungan masjid dari segi internal maupun eksternal. Mungkin pembagiannya bisa dari pengelolaan masjid itu, dari pihak masjid paling sering diketemui apa sih masalahnya. Saya itu dari segi penyebaran pendidikannya tadi sama penyebaran dari mungkin segi dakwahnya, penyebaran Islam, pendidikan dan sebagainya. Oke Pak, dan sebelumnya ini saya mau bertanya Pak, di masjid ini apakah ada madin Pak sebelumnya? Ada. Ada. Mading emas tapi. Oh madin Mas. Kalau di masjid ada papan pengumuman saja. Karena keterbatasan tenaga sehingga belum sampai mengatasi. Yang ada hanya papan pengumuman. Kalau ormas itu ada mading. Tiap bulan itu terbit. Tiap bulan diganti. Oh Pak, madin pada saat dunia nih. Iku kayak pendidikan Maksudnya
kayak sekolah tapi ya untuk pengajaran anak-anak yang lebih ke mengaji. Oh, madin toh? Nggih, Mading toh? Nggih, madin. Oh, mading. Kalau madrasah bukan di masjid. Ini sebelah ini ada, sebelah sini ada. Pondok ini ada, sini ada. Sehingga kami tidak mendirikan nanti dikira bersaing malah. Ya, ini sudah ada ya sudahlah. Kami hanya memberikan PAUD. Kemudian kami mengadakan pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya itu saja. Sehingga dikira bersaing nanti tidak lihat nanti. Nggih. Saya mencari sisi yang lain. Nggih. Kan lanjut pertanyaan kula sama Uni kemauan. Ya. Baik. Permasalahan yang timbul yang ada di masjid sini itu belum ada masalah-masalah yang istilahnya yang urgen tidak ada. Okay. Paling masalah-masalah yang kecil-kecil yang sederhana sehingga itu menimbulkan sedikit itu ya kasak-kusuk. Jadi masalah yang mungkin masalah perdebatan antara ini itu permasalahan itu tidak ada. Jadi masalah-masalah yang kecil-kecil yang itu hal-hal yang biasa lah yang terjadi. Tidak ada. Tapi apa pernah dari pihak masjid sendiri itu mungkin istilah kalau kasarannya kan bentrok, tapi kalau bahasanya nggak berbeda pendapat lah Pak sama masyarakat di sini? Iya, berbeda sih ada, tetapi tidak sampai di sana. Suatu contoh, ketika setelah azan, ya tadi kan sudah saya sampaikan, Yeah. ya, kita memahami beberapa kejadian yang ada, mengamalkan beberapa amaliyah yang sifatnya budaya dan syar'i. Ini kadang-kadang terjadi perselisihan. Mengatakan dia begini, ada yang berpendapat seperti wong beradzan kok ndak oleh pujian, kuwi kan nyeluk wong karo ngenteni jamaah kok ndak oleh. Yeah. Ada orang yang berpendapat itu bersyukur dia karena ini budaya, bersyukur dia itu tetap mau ngengkel untuk pujian. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa pujian itu budayanya wong Islam, syar'inya beradzan kuwi berqobliyah ya dah. Terus berdoa ya, jadi beradzan kan berdoa Allahumma rabb hadza wa tamah kuwi ya qobliyah baru doa lagi menanti jamaah kumpul syar'inya begitu. Nah, akhirnya dari situ kami sebagai kawan mengambil langkah. Karena itu suatu perbedaan pendapat agar semuanya tercover semuanya, budaya tetap diterapkan, syar'i juga diterapkan. Bagaimana? Saya sering menyimpulkan kepada muadzin ini dasar syar'inya ini ya. Kalau misalnya sampai pengen berdoa, apa itu pengen pujian kan doa sholawat, iya pujian sholawat, tapi doanya kan doa umum, bukan doa pribadi ya. Doa umum sholawat. Nah, akhirnya apa? Kalau adzan tolonglah beri kesempatan mereka yang qobliyah berdoa. Pujian tetap tidak apa-apa, sebentar saja. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Kebanyakan para muadzin ya, katakanlah muadzinnya itu muroki ya, muroki yang ada itu. Ini katakanlah seandainya murokinya itu ada 15, hanya satu yang tetap ngeyel beradzan langsung pujian, hanya satu. Tapi yang lain semuanya sudah beradzan ya menang semua. Dia melok salat, atau kalau dia tidak ikut salat diam. Lingak-lingungnya kok wis bodo salat dia pujian. Hanya satu itu. Itu ya angel mas ini mas. Budaya itu harus dihilangkan antara lain masalah itu. Berarti itu cara penyelesaiannya lebih ke bermusyawarah. Ya, kebijakan sing pujian ya monggo sing tapi nek umpama ya pujian ya dinteni lah sing salat menghargai lah. Oke. Nah,
Ngene Pak. Biasanya kan kalau kulo baca-baca buku ya Pak, itu kan penyelesaian masalah-masalah itu ada yang seperti gini. Ada satu, ini aku menyebutkan 3 nggih Pak. Yang pertama itu lebih ke condong satu orang bahwa kayak gini, pemimpin itu kalau sudah menunjukkan sesuatu kayak perintah, berarti perintah itu yang paling benar, atau membuat suatu keputusan itu keputusan yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada juga yang bermusyawarah seperti yang panjenengan sebutkan tadi. Dan yang ketiga penyelesaian konflik itu ada yang tidak menghiraukannya gitu. Biasanya yang masalah-masalah seperti kecil-kecil ngoten niku biasanya ya tidak dihiraukan. Nah, dari masjid ini adakah dari ketiga tersebut itu pernah dilaksanakan atau yang paling sering diambil ngoten Pak keputusannya? Maksudnya Kayak gini Pak. masalah yang sering timbul itu apa gimana? Iya, biasanya kalau mau menyelesaikan suatu masalah dari masjid ngoten. Betul. Biasanya kan memang ada yang permusyawaraan ngoten. Ya. Tapi pengambilan keputusannya itu ada Ya. yang pengambilan bersama atau condong ke satu orang dari Ya. pemimpin itu Ya, saya cenderung kepada musyawarah. musyawarah ya. Jadi kami sebagai takmir ini selalu bermusyawarah, utamanya adalah pengurus harian dan juga ada nasihat. Ini selalu saya gunakan apabila mau mengambil keputusan yang sangat krusial. Artinya itu yang memungkinkan itu akan menimbulkan berbagai macam. Tapi kalau hanya sifatnya hanya masalah yang kecil-kecil, saya bisa mengatasi sendiri. Tapi kalau menyangkut masalah yang krusial, itu saya selalu mengambil keputusan selalu. Tapi kan ini Mbak, ketika ada suatu pemusyawaraan nggih. Nah, ini kok kan pasti akan banyak perbedaan pendapat, Pak. Ya. Nah, itu biasanya penengahannya itu bagaimana, Pak, untuk mengambil keputusannya jadi? Kalau misalnya terjadi permasalahan yang sulit untuk diputuskan dan sama-sama hampir sama jumlah pro dan kontranya, itu bagaimana? Yang ambil suara terbanyak. Ambil suara terbanyak dan saya tekankan Bapak Ibu, ini masjid milik kita bersama. Kita musyawarah, terjadi beberapa pendapat. Nah ini gimana? Kalau tidak diambil keputusan nanti gimana ini? Ini harus dijalankan ini, harus ini. Kalau tidak bagaimana masjid akan vakum? Gimana ini? Nah ini terpaksa ini nanti saya ambil keputusan terbanyak. Yang dipakai adalah suara terbanyak. Yang nanti yang tidak terpakai mohon menyadari bahwa ini adalah kepentingan bersama. Pasti itu terjadi. Tapi alhamdulillah sampai voting itu tidak pernah ini. Oh, berarti kalau setelah voting selesai berarti sudah selesai situ. Kalau dulu saya masih kuliah di IAIN dulu. Itu terjadi seperti ini. Terjadi pemilihan pengurus takmir. Ada yang suka itu, ada yang enggak. Akhirnya apa yang tadi? Gaya tandingan. Itu dulu ya tahun berapa itu tahun 79 atau berapa itu saya masih kuliah. Tapi sekarang enggak ada. Wajar Mas, itu terjadi di mana-mana Mas. Jadi permasalahan ini yang saya tanyakan itu ya, ini wajar di mana-mana terjadi. Cuma tingkatnya itu sampai enek sing engkel-engkelan, sampai jongkok-jongkokan, gelukan kan ada. Di medsos kan ada itu. Mau ngimami bukan jadwalnya akhir jongkok-jongkokan dan sebagainya. Keluaran itu kan sampai terjadi seperti itu. Alhamdulillah di sini tidak ada Mas. Mudah-mudahan tidak ada terus. Tapi semisal nanti itu ada, Pak. Ya. Semisal ternyata pendapat si bapak ini tidak diterima dan beliau itu merasa tidak dihargai dan sebagainya. Nah, contoh ini nanti apakah ada sih gambaran gerakan dari pihak masjid ketika menemui hal tersebut? Mudah-mudahan tidak. Selama kita sebelumnya itu mengambil keputusan yang bijak, insya Allah tidak sama. Insya Allah tidak. Ada seperti itu karena bodoh kakunya. Bodoh kakunya ini terjadi seperti itu. Insya Allah kalau kita
saling menghargai nggak terjadi, insya Allah nggak terjadi. Dan itu ketika pengambilan keputusan yang tidak mendapatkan voting terbanyak, apakah sempat ada penyimpanan pendapat tersebut mungkin menjadi salah satu draft pilihan buat kedepannya gitu? Ya, Apakah pernah? permasalahannya di sini tidak pernah terjadi seperti itu. Oke. Tidak pernah terjadi seperti itu. Oh, berarti kalau sudah ada keputusan ini yang paling banyak setuju, berarti yang diambil itu. Iya. Nah, Oke. seperti ini, saya melangkah baru-baru ini ketika puasa ini ya. Ini buka bersama ya. Ini semulanya kan pakai kardus. Nah, bulan ini tahun ini pakai piringan. Ada pro kontra. Nyampo golek repot dan sebagainya. Kardus kan sekarang lumpuh, dombar. Saya sampaikan orang-orang yang kontra sama ini tujuannya gini loh ya. Dengan piringan itu akan lebih murah. Budaya loh mas. Budaya ini pada murah kan bro. Saya pikir gimana ini piringannya lebih murah. Lek kardus itu paling minimal 20.000 selawian. Piringan paling 12.000. Kan ringan. 10 piring sekian, 10 dus berapa? Separuh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kardus bagi bumi melayu mulai orang melok sholat maghrib. Oke. Lah, engko lek piringan maghrib aqua kemudian apa namanya? Kurma, setelah itu sholat, setelah itu buka. Dengan demikian jamaahnya akhirnya semula itu 2 baris, sekarang 6 baris, 7 baris. Semula ya golek repotnya. Nah, tujuannya bukan golek repotnya, itu ibadah. Menjalin jamaah supaya kerja lebih meningkatkan ibadah. Nah, semula bakal ngoeng kayak gini lah. Akhirnya apa? Tahu hasilnya seperti itu, akhirnya diam dia. Oh iya bapak no, jamaah saya ini lewat 6 shop, 3 shop, bisa main loro, buat itu berkat mulai orang salat maghrib lah. Itu akan merasakan dia. Nah itu ya, antara lain itu. Jadi pro kontranya di situ itu cara menyikapi ya sebenarnya satu dua yang seperti itu jalan terus. Oke. Terus kita lanjut Pak. Di dalam masjid ini apakah ada prosedur? Biasanya kan setiap masjid itu ada buku panduannya Kak gitu. Ada? Buku panduan, entah buku aturan dalam masjid dan sebagainya. Ya. Itu ada biasanya. Nah, di masjid ini apakah ada buku prosedur juga yang tertuliskan di sana itu termuatkan kayak salah satu penyelesaian dari masalah-masalah yang ada di masjid untuk. Kalau buku panduan tentang penyelesaian masalah itu tidak ada karena sangat kompleks sekali permasalahan ini dan tidak persis. Kalau tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi itu ada, tapi kalau panduan-panduan itu saya pikir ya kita merumuskan yang sulit karena apa? Permasalahan itu nggak sama, lebih-lebih nanti selain tidak sama karakter orang yang beberapa usul ini juga nggak sama, sehingga perlu penyikapan yang lebih cermat ngadepi penjelasan biar masalah iki ngadepi penjelasan beda carane, ngadepi iki masalah podo beda carane. Jadi ilmu itu diterapkan kadang-kadang ya tidak ada pas, kadang-kadang masalahnya sama usulnya sama, padahal sama, tapi jawaban ini belum pasti diberikan pada sama panjenengan, belum pasti dia. Karena apa? Panjenengan punya karakter. Mungkin jawabnya panjenengan usul mau dengan suara yang keras, mungkin jawabnya ini dengan suara yang pelan, bijak. Ini arah keras, kono lebih bentak, tapi ini bentak bijak dan rasional, mungkin seperti itu. Tapi jawab ini, ini tidak kelem dikasari, jawab yang halus. Jadi kita menghadapi dengan siapa? Perlu dengan agak suara keras, perlu pelan, perlu bijak dan sebagainya. Satu masalah itu sama, tapi jawabannya belum tentu sama dan cara menyatukan juga sama. Oke, biasanya kan dalam beberapa masjid kan ada buku panduan ya Pak.
kantor tulis kan Kalau itu biasanya saya pikir jarang yang ada panduan untuk penyelesaian masalah jarang. biasanya kan kaitannya kayak pengambilan keputusan gitu. Ya paling-paling pengambilan keputusan. Lanjut ya Pak? Ya, ya. Langsung oke. Nah ini kan tadi telah disebutkan bahwasanya belum sampai ada konflik berat yang terjadi dalam masjid. Ya, insya Allah alhamdulillah belum sampai terjadi ada konflik yang berat. Yang ada hanya beberapa beda pendapat sehingga kami harus berusaha memahami satu jawaban yang saya sampaikan, karakter orang yang bertanya. Belum tentu pertanyaan yang sama, jawaban yang sama terhadap beberapa orang. Mungkin wong ki rada ilmiah jawabane ya kudu rada nakal. Nek wong iki gontok jawabane ya kudu iki wong halus jawabane ya kudu halus. Sebab enak lho Mas, oleh di wong iki lek ya disabari malah apa iku yo enek ngono iki. Makane kita harus bisa menghadapi orang per orang, karakter orang dan orang sehingga kami bisa pada akhirnya bisa menjawab sesuai dengan apa yang diminta. Berarti salah satu pencegahan itu adalah untuk memahami saling memahami gitu. Jadi termasuk juga kita merangkul satu contoh imam ya. Imam ini saya jadwal tadi dengan pertimbangan tadi ya. Satu, ilmu agama ini piye, sepuhe piye, terus wirainya gimana, artinya itu wibawanya gimana. Enak wong pinter tapi ora ndek wibawa. Ngono kan yo. Imame lah imam itu tukang main ya. Kan yo. Jadi wirainya juga kita jaga. Terus kemudian lain-lain juga begitu sehingga nanti diakomodasi kira-kira oh ini pantas jadi imam mungkin. Sehingga orang-orang yang sudah pantas itu saya masukkan imam. Saya jadwal luhur asal maghrib isya itu siapa. Sing paling akeh sapa ya sing paling akeh ya sing bacaane apik, sing sepuh, sing paham agama itu yang paling banyak. Liyane sisi-sisi dek bagian loro apa telu. Prioritas kalau. Muadzin juga gitu. Muadzin itu ya juga saya gitu. Jadi yang suaranya apik ngono iki ya di rumah soalnya jajal ping pindho ping telu tapi sing ndak anu iki wis sitok. Jadi kita menguangkan belas nanti kasihan malah menjauh nanti kalau dari ini. Kalau imam masjid itu nate nama mboten saking jamaah niku kayak oh mana niku bacaan terlalu suratnya terlalu panjang-panjang. Ya ada itu. Ada itu. Ya itu gimana ya? Jadi wajar juga artinya gitu. Imam ki yo urung mesti lah jadi imam itu bisa artinya bisa ikhlas begitu. Kadang-kadang juga ada sifat aku loh iso maca ayat doa aku lho apa itu kadang-kadang emosi itu timbul akhirnya lali jamaah ini mintanya singkat-singkat dan sebagainya. Jamaah kan mintanya kan deng-deng surat pendek-pendek itu. Tapi ya si imam kadang-kadang sok-sok enak satu dua tapi Saking takmir pripun. Gimana? Sikap cara menyikapinya niku pripun? yo yo angel lho Pak ngene wong kuwi ngono iki lek dielingne yo. Oh dia iki yo memang betul dia itu yo anu artinya yo paham ilmu agama yo termasuk kiyaine yo sing ngaji yo dheweke tapi dia iki dawa lu ora kiyaine ora jamaah bubar ora sing apa pengajian kan mesti sesok kae sesok kuwi yo ngajen tapi orang sing orang isi kuwi bubar jamaah tapi berhubung kuwi akhirnya ngomong yo kurang terpaksa ini yang lain yo kaya aku ki paling duwa ya wasamsi sapikis wasamsi kuwi paling duwa kok Al-Qur'an ya laisal biro kae terus surat apa kacil apa ngene wis pokoke ndek-ndek ngono ae
soalnya celek salat dhewe duwe ora apa-apa. Jamaah. Iya. Ngono kuwi ya. Angel lho Mbak dielingne Mbak. Kadang-kadang imam ki ya, kadang-kadang imam ya maca ghairil maghdubi. Ngono iki dielingne ya angel lho Mbak. Aja mak gelbuk ngono to. Maghdu ya za enek wawune rada titik. Maghdubi. Lho, kuwi lek entek to iki. Iya kana itu iya kan. Iyaka ini tunjukkan kami jalan yang benar. Gitu. Iyaka itu kan tunjukkan. Tapi lek iyaka nah itu iyaka itu kan kepiting artinya. Cuyu. Ada to ya? Ada ya. Cuyu kepiting loh. Kalau saya tunjukkan jalan yang benar gitu. Ini kadang-kadang yo wong ki lek ra didasari ngono ya kadang-kadang ya ndak paham. Sehingga kalau di budaya iki lho lek iya karena butuh hanyalah engkau lah yang kami sembah dan yang engkau. Tapi iyaka itu kepitingmu, cuyumu, ya ada toh. Ini termasuk juga jamaah. Ya, Rono Mas. Saya pernah itu doa itu saya itu diingatkan. Dan yang orang yang ingatkan itu wong kledu. Artinya piye? Dia orang tahu kuliah. Dia tahu ning pondok. Kaya cara mikire ya mikir jadul ngono lho. Apa kata guru ngono lho. Akhirnya tuh setelah sholat itu pada waktu santai ngomong-ngomong ngono aku dhewe. Haji nyapa. Insyaallah ya apa matur karo panjenengan ya. Sopan dhewe itu. Panjenengan iki nek donga iki lek wong akeh iki mbok ya dijamakne aja dimufradne. Nah, ya bener ya. Kalimat bener to? Lek donga wong akeh dijamakne to. Lek dhewe mufrad ndak apa-apa, lek wong akeh kan dijamak. Saya tahu donga sing di Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mbok penyanyi Rabbi ja'alna dzurriyyati. Maca iso. Aku yang jawab, Mas menjawab lo ya. Lek pahami penyanyi ngono ya monggo. Lek aku pahamku tetep Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Nyapa kok ngono kuwi Al-Qur'an. Dungo Al-Quran apapun tidak bisa dirubah. Saiki lho, lagi menang. Yo diniati awake dhewe ora maca Al-Quran. Lho, wong maca Al-Quran diniati ndak maca dosa kowe amene. Wong maca Al-Quran ndak diniati maca Al-Quran dosa malahan. Quran yo diniati maca Al-Quran kan donga kowe palane dobel. Makanya lek penyanyi gawe Robi Jala monggo lek aku tetep Robi Jali. Contohnya seperti itu, Mbak. Terus nek tak ditani ini, saiki Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran bukan Quran. Sampeyan lek dhewe ndonga Rabbana atina apa? Rabbani atini fid dunya. Apa ya arep sampeyan robah lek Rabbana atina. Lek ndonga dhewe. Kan yo pangarobana to? Oke. Lah iya makane lek wis jamak yo pangkat jamak. Ora yo pangkat ora lek Al-Qur'an ora dirubah. Rabbi ja'alni tetap ja'alni Rabbana atina tetap Rabbana atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atini ubiyane lek mufrad ini atini bukan atina ayo detail ya lek dinalar ya dinalar maupun dikembalikan kepada ayat Al-Qur'an seperti itu akhirnya dia yo mancu ya itu loh masalah-masalah ngono kan ya masalah yang timbul ya. Ini sebelumnya ditayangkan kepada saya pasti dia ngotot-ngotot pengen ngiling nih yakin itu iya toh pasti dan suatu saat ada waktu dia itu muncul ya untung ndang tanya enggak tanya itu inilah perlunya jadi kita menjawab itu harus punya landasan bukan sekedar menjawab tapi jawab punya landasan apa landasannya Al-Qur'an sehingga dia baru rasionya mau menerima antara lain seperti itu seperti tadi doa apa itu setelahnya azan ya iqomah sebelum iqomah kan pujian ya itu
harus dirasiokan. Ada dasarnya, dirasiokan lagi. Dasarnya adalah ini syar'inya seperti ini. Terus kemudian dasarkan akal, bila penyanyian pujian ya monggo ndak apa-apa, tapi harga sik hormat orang sing salat. Nah, kebijakan itu. Oke. Sebenarnya panjenengan juga bilang bahwasanya ada imam yang bacanya panjang. Berarti Ya, pernah ya. pernah ada gitu berarti Mas. Ada. Nah, nggih. Berarti niku dari pihak masjid sendiri itu tetap mempertahankan imam tersebut dengan catatan mungkin ada obrolan-obrolan dan sebagainya. Cuman kan panjenengan juga menyatakan bahwasanya ketika imam tersebut dikasih nasihat atau masukan itu kayak kurang terima ataupun ya tetap gak ada perubahan kayak Pak. Sebenarnya panjenengan sebut menyebutkan tersebut. Nah, pertanyaannya niku dari pihak masjid itu tetap mempertahankan imam tersebut untuk menjadi tetap imam atau dialihkan ke orang lain? Saya pertimbangkan dalam arti gini, dia yang membaca panjang itu adalah orang yang mengisi pengajian di masjid. Dia sudah sangat dan sangat paham dan dia sudah mengerti tanpa saya ingatkan. Sehingga kalau saya mengingatkan, pasti dia menjawab panjang lebar. Percuma saya mengingatkan, dia sudah mengerti kok saya mengingatkan. Dan andainya dia tidak saya pakai, rame. Wonten Pak? Iya, sehingga saya tidak pakai, saya rame. Karena dia, katakanlah penasihat di sini. Ilmu agama ini rada lebih kuat. Dibanding aku lebih kuat kono. Agama ini lebih kono. Tapi krana ngono kuwi wong kabeh ya paham. Cuma jamaah ngono tok. Jamaah ya rawani ngelingne, ya aku dhewe rawani ngelingne kok tak elingne kok ya. Cuma aku paling-paling ngene ngelingne. Ye, sampeyan iki lek ngimani gerakane wis rada cepet lho. Saiki lek gerakane rada lambat kaya jenengan ngono gitu. Makmum wis bodho sujud lho. Lek sampeyan urung sujud ngene ben gak sah. Lek wong sitok ngono ya salah wong sitok. Lek wong kabeh kok aku lho. Ngene aku wani lek ngono kuwi. Kok ndak roh dhek. Ning ngarep to, aku ning mburi. Sing roh kan aku. Dhek kan ndak roh wani yang ngene. Ning lek masalah bacaan panjang pendek. Dhewe paham kok. Ya mungkin ya tadi lho Mbak saya katakan ya. Wong gitu kadang-kadang lawamah apa. Itu kadang-kadang muncul sehingga Itu. aku pengen maca tak api-api tak dawak-dawakne yang ngono iki ya, nafsu lho itu ya itu muncul itu. Jadi tidak artinya segala permasalahan itu tidak harus disikapi dengan buatan kebijakan itu juga perlu. Nanti kan kebijakan itu kan kebijakan akhirnya. Ning lek omong wong liyane sing ndak ngerti paham agama ngelingne aku ani. Seperti tadi makedubi ah ngono cuma kedubi itu lho. Makedubi ah. Iya Kang ngelingne wani. Tapi lek sing kuwi dilingne wong dhewe ngerti ya. Oke. Jadi untuk menghindari pertingkaian gitu. Iya, harus menghindari. Mudaratnya itu lebih banyak daripada lebih baik ngalah. Oke. Ini kan panjenengan telah menyebutkan upaya-upaya pencegahan dari masalah-masalah yang terjadi. Itu salah satunya adalah dengan memahami orang lain. Saya itu mengajak ngobrol juga. Nah, ini apakah ada upaya-upaya pencegahan lain untuk menghindari masalah-masalah dari masjid, entah dari segi internal, dari struktural organisasi masjid sendiri, dari takmir, kemas dan sebagainya, ataupun dari segi eksternal dari pihak masyarakat mantan. Apakah ada upaya-upaya kecuali yang panjenengan sebutkan dua tadi, dari memahami mereka dan mengajak ngobrol mereka? Apakah ada? Itu kalau eksternal itu lebih mudah. Kalau eksternalnya itu ya kami kan punya jamaah
jamaah yasin ibu-ibu, jamaah yasin bapak-bapak, jamaah RT dan sebagainya. Nah ini biasanya kan ada isian, ya jamaah yasin itu pada yasin ada isian. Kumpulan RT RW kan juga ada isian dari ketua. Nah, ini saya minta kepada dia orang seperti itu untuk menyisipkan suatu contoh ya tentang pembagian zakat fitrah dan daging kurban. Tentu banyak masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa sama saja, padahal berbeda, sangat berbeda. Kalau zakat fitrah adalah asnaf yang menerima ya, tetapi kalau daging kurban kan bukan asnaf. Kan itu bagian apa ya? Kini diwenehi kok kini tidak diwenehi, tersinggung. Kini diwenehi senajan to kini sugih ya diwenehi. Tapi nek zakat fitrah iki ora diwenehi ora apa-apa. Ini Mas. Nah, hal-hal seperti ini agar tidak muncul prasangka di masyarakat, saya suruh menyampaikan hal ini dipikirkan pengajian. Oh ibu-ibu, alhamdulillah ini kita sudah berpuasa dan sebagainya, ya sudah menunaikan zakat fitrah, sudah menunaikan puasa. Zakat fitrah itu ini itu bla 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 bla. Untuk fakir miskin, sehingga mereka itu mestinya kalau merasa mampu jangan merasa mau, jangan ngarep-ngarep, malah justru mulai iso bayar. Lain dengan korban itu siapapun itu saya lewat RT ya Mbak ya. Ibu-ibu jamaah itu saya titipi seperti itu. Pemahaman paling untuk disampaikan kepada jamaahnya sehingga ke jamaahnya itu ke sana. Langsung kan tidak mungkin jadi lewat jamaah itu. Lewat Pak RT dan sebagainya itu. Kalau saya bagi zakat fitrah kan jadi lewat RT bareng. RW itu RW ini kan 5 RT-nya. Tak kumpulkan. Sehingga bagian fitrah itu yang di lingkungan ini RT bukan panitia masjid. RT tak libatkan jadi panitia. RT yang membagi kepada warganya. Nah, Pak RT itu saya beritahu. Ini loh, zakat fitrah itu asnafnya itu, fakir miskin ini loh. Ini tidak boleh diberikan orang kaya. Salah jatuh pepet tidak boleh. Makanya aku enek wong sing njaluk. Kae diwene karo Pak RT, karo aku ndak diwene sentimen karo aku, masjid sentimen aku Pak RT. Beri pemahaman seperti itu. Niki Bu, Pak, ini zakat fitrah ini fakir miskin. Benten kalian korban penyan ya oleh dan sebagainya. Ini antara lain yang ke masyarakat sosialisasinya seperti itu. Ya semampunya lah, semampunya. Kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Tingkat keefektifannya kita juga tidak tahu. Yang penting kita berusaha semaksimal. Tidak tahu efektifnya gimana, tidak tahu. Pendengar tersebut berarti apakah ada pandangan bahwasanya itu masjid itu menjadi salah satu tempat penyelesaian masalah-masalah bagi masyarakat? Bukan tempat penyelesaian, masjid bukan tempat penyelesaian masyarakat. Masjid itu tempat ibadah. Okay. Sehingga penyelesaian itu ada salah satu bentuk ibadah yang apa itu? Yang ketepatan skupnya itu. Bukan masalah, bukan tempat penyelesaian masalah, bukan itu. Jadi masjid itu tempat ibadah, sehingga mereka paham itu berusaha untuk dia paham, gitu. Bukan menyelesaikan masalah. Tapi apakah pernah ada Pak, mungkin dari masyarakat itu menghampiri di tempat wilayah masjid, saya itu karena bahasanya kalau bahasa orang-orang sekarang itu curhat Pak, curhat masalah mereka, terus minta nasihat dari saya, itu apakah pernah? Ada, betul, ada itu. Dan itu masih juga menyanggupi untuk dari pihak masjid, entah dari takmir, entah dari remas, itu apakah juga menyanggupi untuk melayani, bukan melayani sih, kayak menanggapi hal-hal tersebut. Ini Mas ya, seorang yang ingin curhat itu dia sudah punya pandangan. Tidak mungkin dia curhat kepada semua orang, tidak mungkin. Pasti dia punya pandangan. Suatu contoh,
akhir-akhir ini ada seorang anak, dia sudah dewasa, sudah punya anak dewasa, anaknya sudah SMA, konflik dengan ayahnya, begini dan sebagainya, begini dan sebagainya. Mau nggak mau kami harus memberi nasihat kepada dia menurut kemampuan kami. Ini mas, ini bukan wilayah saya, ini wilayah keluarga panjenengan. Saya sebenarnya tidak berhak untuk ikut campur, tapi kalau panjenengan minta, ya saya beri sekemampuan saya. Anaknya bapak, anaknya ibu terutama, apapun anak tetap anak, apapun anak tetap dibesarkan oleh orang tua. Sebagai anak harus mau berbakti kepada orang tua. Kalaupun anak berbuat salah harus minta maaf. Kalaupun orang tua berbuat salah kepada harus dimaafkan. Al-janatu tahta wis to, ibumu iki pangga ibumu sing ngandung, sing lair, sing biaya awak gede ibumu. Lek awakmu salah njaluk maaf wis to. Lek gak diterima, Pak, ora terima pisan ya pindho. Lek kober ya wacane bismillahirrahmanirrahim Gusti. Mulai ibu sampeyan sayang mawon. Lek ibumu sing salah, maafkan. Ibumu lho sik cilik ngandung, nglairne awakmu. Paitan nyawa nyusui gedene. Ya kok berbuat salah ngono kok awakmu gedhe benci orang tuamu. Ayo sesuk sungkem. Cium tanya ibunya. Moneng ya. Moneng ya. Nyapa? Sik sungkan iki. Nggih. Wis ngene. Ngene. Saiki lek saya awakmu sungkem sik sungkan. Ya tunggu tanggal mainnya. Tunggu waktunya. Cari waktu yang tepat. Sadurunge kuwi maca bismillah sedina ping 1000 apa ping pira. Golek saja wis posisine penak lagi awakmu. Jalu sepuro karo ibu. Ini belum lama Mas. Dan bahkan sekarang masih tahap pemantauan. Bapaknya itu ya gitu, salah dicedeki Melayu, ngalih. Jamaah itu cedeki ngalih. Ini masalah. Dia ke saya, ibunya juga ke saya, untung ibunya juga ke saya, anaknya juga ke saya, sehingga saya tahu ini kelemahan ibu ini, kelemahan anaknya ini. Saya bisa. Ibu yang ngono Bu, piye anake jenengan lho. Nek opo-opo mun bakal katut lho. Mulai anak nekat anak bidan piye cekitun sapa. Jumlah jeneng elek sapa. Ini kesempatan. Saya paham kelemahan ibu, paham kelemahan. Tapi insya Allah suatu saat nanti akan bisa satu. Antara lain seperti itu. Niku kan dari sudut panjenengan nggih, Pak. Berkaitannya dari lapisan lain, mungkin dari ya saya contohkan remaja-remaja tadi yang saya sebutkan, apakah ada juga? Mungkin selain saya juga ada yang dicurhati. Karena apa? Tadi saya katakan orang itu punya kecenderungan. Saya cenderung ke Pak Kai, saya cenderung karo Pak Kai, saya cenderung karo Bu Kai. Itu pasti punya kecenderungan. Sehingga untuk melampiaskan apa yang ada di dalam hatinya, dadanya itu cenderungnya kepada siapa? Kalau saya misalnya ya itu antara lain. Dulu juga ada masalah yang lain gitu. Di Masjid Besar Al Muslim. Nah, itu perkembangannya mungkin biasanya kan masjid itu pada awalnya kan didirikan hanya bertujuan untuk tempat ibadah Islam, Pak. Ya. Berarti itu ada pandangan dari dulu sampai sekarang kan ada perubahan. Mungkin dari tempat ibadah saja, setelah itu ada pendidikan itu tadi. Saya itu ada pengajaran anak-anak remaja masjid untuk mengadakan event-event, acara-acara. Nah, ini sebenarnya apakah memang dari masjid itu sangat mendukung juga dari perkembangan tersebut? Bukan mendukung,
bukan mendukung. Seiring dengan waktu, seiring dengan kemajuan zaman, seiring dengan apa itu kepengurusan dan sebagainya, akhirnya terbentuklah program, tersusunlah program itu sehingga terwujud seperti ini. Kalau dulu hanya tempat ibadah saja, ngaji, tempat apa itu ya sholat, terus pengajian itu saja dulu. Kemudian berkembang, ini gimana ini ya, nyeluk kiai dan sebagainya, murutan nyeluk tahun baru hijriah. Kemudian gimana ini punya lahan yang besar ini gimana ini manfaatnya untuk apa ya, ketepatan saat itu saya sudah pensiun, saya akhirnya berusaha untuk mendirikan PAUD. Akhirnya saya ngurus tentang surat-surat yayasan ya, surat yayasan turun dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah. Ini antara seperti itu. Sehingga ini bukan, tapi ini program, bukan apa tadi? Apa tadi? Mendukung. Nah, ini program, memang program. Jadi program yang disusun bersama-sama. Ide dalam program itu kan musyawarah. Musyawarah itu kan muncul dari berbagai pengurus. Mungkin dari ketua takmir, dari bendara, sekretaris dan bahkan anggota. Nah, ketika dulu mendirikan PAUD itu saya dulu masih jadi bendara. Di ketua takmir. Disetujui oleh ketua, akhirnya berdirilah PAUD. Ini seperti itu, antara lain seperti itu. Bukan dorongan, tapi ada program tadi. Oke. Jadi secara kalau dilihat berarti sebenarnya masjid juga mendukung juga ya Pak. Dari takmir itu juga mana ya biasanya? Apakah ada dukung juga sebenarnya dari pihak masjid ataupun takmir itu mendukung anak-anak yang remaja ini tadinya saya sebutkan remas gitu? Tentu. Jadi program masjid tadi saya katakan ya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang apa tadi ibadat, dalam bidang keremasan. Nah, saya tadi belum sampaikan. Remas itu salah satu bidang keremasan. Bidang keremasan itu takmir menunjuk 2 orang, laki dan perempuan, sebagai koordinator pembina remas. Jadi takmir tapi sekbidnya takmir ada ketua, sekretaris bendara, seksi gitu ya. Seksi peribadatan, seksi pembangunan, seksi bendahara, seksi konsumsi, seksi koordinator keremasan. Jadi 2 orang itu mengurusi tentang keremasan 2 orang. Jadi ini 2 orang ini mengurusi tentang keremasan. Apa programnya? Apa tentunya ini tadi bukan mendukung, tapi itu merupakan program yang mendukung remas untuk melaksanakan kegiatan. Dan bahkan saya supply tiap bulan 200 untuk kegiatan apa, meeting dan untuk apa dan sebagainya. Saya beri dana, saya beri Pak. 1 bulan 200 itu untuk kan yo beda toh, kalau misalnya meeting misalnya ya raga dewi itu kan dulu kadang-kadang kan juga keren toh. Dah ini ada dana 200.000 untuk biaya meeting, biaya rapat nanti dan sebagainya, saya kasih 200. Oh, siap. Terkait kegiatan kajian itu dilaksanakan kajian selain bulan Ramadan. Ya. Itu selain bulan Ramadan enten Ada kajian itu satu ya. Kajian yang dilaksanakan setiap malam Selasa, setiap malam setelah maghrib sampai isya. Satu ya, kajian setelah maghrib malam Selasa setiap maghrib sampai isya ya, kajian pertama. Kajian kedua, majelis taklim haji mabrur setiap bulan 1 kali. Ini pesertanya haji dan umroh. Kemudian pengajian umum ini setiap bulan pada malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Ada lagi kultum Jumat pagi. Ini antara itu Pak ya. Satu apa tadi, pengajian Senin malam Selasa maghrib sampai isya ya.
Kemudian pengajian umum setiap Jumat malam Sabtu 1 bulan sekali. Kemudian majelis taklim haji mabrur tiap Sabtu pagi. Kultum Jumat pagi, setiap Jumat pagi. Ini antara lain. Yang rutin itu semuanya sudah rutin, itu jalan sudah sekian tahun ini. Untuk yang kultum Jumat pagi ini ku menggunakan kitab apa ngoten? Sementara ini saya tidak menggunakan kitab apa enggak. Karena apa? Saya menginginkan tema yang saya sampaikan itulah tema yang terjadi dalam keseharian. Suatu contoh, kemarin Jumat kultum saya tentang niat. Niat itu pegang peran yang penting. Sesuatu harus didasari dengan niat. Innama amalu bin niat. Tanpa ada niat manusia tidak akan dapat contoh tentang ini. Masalah seorang yang tidak makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Tetapi seorang tidak makan dan minum sampai terbit fajar sampai terbenam, tidak punya niat puasa, dia tidak akan mendapat pahala puasa. Inilah pentingnya niat. Dan satu pekerjaan itu apabila niatnya benar, sempurna, bisa juga satu pekerjaan mendapat pahala lebih dari satu. Suatu contoh, seorang ingin sholat di masjid, niatnya benar, dari rumah niat berpakaian, ya, kemudian melangkahkan kakinya, ya, niat melangkahkan masjid, masuk masjid, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, tahiyatul masjid, zikir, doa, mendengarkan adzan, doa setelah adzan, qobliyah subuh, sholat jamaah. Berapa ini yang diperoleh? Satu niat mendapat, satu amalan mendapat berapa pahala, karena niatnya yang sempurna. Ya, contoh lagi ini, seorang menjamu, seorang yang ke rumahnya orang lain, tamu silaturahmi, siapa yang dapat pahala? Seorang yang bersilaturahmi ke rumahnya orang, siapa yang dapat pahala? Hah? Banyak yang dapat pahala. Yang silaturahmi teko pahala, ya kan enggak? Dia ketemu orang senyum, pahala enggak? Dia nyuguh, pahala apa enggak? Penjenengan memberi kesempatan saya untuk sedekah, saya dapat pahala apa enggak? Jajannya mbok mam, pahala apa enggak saya? Tidak di mam, nyapa tuh jajan dulu, tidak di mam, udah enak piye? Di mam. Sampean memberi kesempatan saya untuk sedekah karo panjenengan, saya mam, sampean tertawa, saya tertawa, pahala enggak? Piro pahala ini? Satu niat, satu perbuatan, niatnya banyak, dapat pahala banyak. Piro pahala ini hitung. Padahal satu perbuatan loh ya. Satu apa? Hanya silaturahmi loh ya. Berapa pahalanya? Wah, kayak gitu. Makanya aja tak gitu paham. Terkait yang mengisi kajian itu, apakah semua dari imam masjid atau juga yang Sementara saya. jenengan mau? Sementara saya. Ini sudah tua, sudah ada 3 tahun. Kadang-kadang saya kehabisan materi. Yo, boy. Terus sing imam masjid niku dari beberapa imam masjid mboten nak wonten sing ngisi kajian iki. Enggak berani. Jenengan mau. Ya sing isi pengajianmu ya enggak berani karena waktu deh. Ya memang betul enggak ada waktu. Sementara yang longgar itu hanya saya. Jadi ada 30 tahun saya ngisi, kadang-kadang gelagapan apa sing tak isine itu. Tapi ya alhamdulillah mah enak. Cara masuk guru kehilangan materi. Sudah ya. Pun. Selamat Monggo tunjuk. Mungkin itu saja yang kami minta untuk tanyakan. Terima kasih Ya. untuk panjenengan telah meluangkan waktu untuk kami niki. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan penjelasan diberi kemudahan segala urusannya dan sebagainya, kuliahnya dan sebagainya. Amin.